Selamat pagi anak-anak. Ya pasti kabarnya baik Bu ya. Tentu Luar saja biasa karena selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan. Kembali bersama Sekolah Minggu Online GKI Gura. Gura. Kali ini Kak Zeta ditemani oleh Busri bersama dengan juga teman-teman yang juga lain yang banyak, ada di yang sini gitu melayani, ya, yang musik, melayani. ya. Dan Kak Zeta dan Busri yakin ya, yang di rumah juga keadaannya pasti sedang siap-siap untuk apa? Mengikuti Kebaktian sekolah minggu online ini. Ya. Nah, kira-kira apa aja nih Busri? Kalau kita kan mau sekolah minggu nih, apa yang harus disiapkan oleh anak-anak? Wah, yang pertama tadi pasti sudah mandi. Sudah mandi, betul. Jangan sampai ada yang masih bangun tidur gitu ya. Mentang-mentang hari Minggu gitu ya, bangunnya siang gitu ya. Waduh, nggak boleh, anak Tuhan nggak boleh. Terus apalagi Bu setelah sudah mandi? Tentunya hatinya sudah disiapkan. Wah, pasti hatinya sudah rindu untuk berbakti. Berbakti sama siapa? Pada Tuhan. Pada Tuhan. Lalu kita siap apa lagi Bu? Siap Alkitab mungkin Bu ya? Tentu Alkitab. Siap Alkitab gitu. Jangan lupa Alkitab gitu ya, selalu punya pegang siap Alkitab gitu ya. Nah Bu Sri, kita kan mau sekolah minggu nih, kita tentu juga mau nyanyi gitu ya. Kita pasti bergembira. Kita mau bergembira, kita mau menyapa semua anak-anak, semua adik-adik, semua teman-teman. Walaupun kita terpisah gitu ya, tidak bisa berkumpul. Kita mau nyanyi lagu apa Bu? Nyanyi lagu? Kita akan awali ya, sekolah minggu ini dengan pujian Apa Kabar. Apa kabar? Yuk adik-adik semua anak-anak di rumah bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Nyanyi bergembira. Dan nyanyi bergembira, kita juga mau bergerak bersama. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, puji nama Tuhan. Sekali lagi. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, puji nama Tuhan. Ya adik-adik terima kasih, ini ada teman anak-anak udah gitu ya, udah memuji Tuhan. Puji Tuhan yuk, boleh sekarang mau berdoa kita ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita tentunya. Mari anak-anak yang di rumah semuanya juga akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik bagi kami. Pada saat ini kami juga rindu Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Pada saat ini kami siapkan hati kami juga seluruh kerinduan kami. Kami mau memuji nama-Mu melalui puji-pujian kami pada pagi hari ini. Dan nanti kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami. Meskipun saat ini kami berpisah jarak tapi kami percaya bahwa hati kami tetap menyatu untuk kami menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan sampai selesainya nanti hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah Bu Sri nih kalau misalkan di dalam sehari-hari pernah takut nggak Bu? Sebetulnya takut sih secara manusia. Tetapi takutnya apa sama apa Bu? Takutnya apa Bu? Ya kalau ada bahaya itu biasanya takut. Oh ya nyebrang jalan itu Bu ya, takut ya kalau rame gitu Bu ya. Bus gitu ya. Ngebut-ngebut takut Bu nyebrang gitu ya. Kasita juga takut sih. Tetapi takutnya kita tidak harus takut segitunya ya. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Betul sekali. Oleh karena itu kita sekarang mau nyanyi lagu judulnya Jangan takut. Ayo adik-adik kita sekali lagi bangkit berdiri, kita puji Tuhan, kita belajar bersama lagu Jangan Takut.
takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sekali lagi. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Ya, benar ya Bu Sri ya, lagu ini mengajarkan kepada Kita Kak Zeta, mengajarkan Bu Sri sama adik-adik anak-anak yang di rumah supaya jangan takut. jangan takut. Kenapa jangan takut? Ya, karena malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Segala yang jahat, segala yang sulit, Tuhan itu menjaga ternyata Amin, Bu Sri ya. amin, ya. Jadi anak-anak, adik-adik yang di rumah jangan takut. Emang hidup ini memang sebenarnya banyak hal-hal yang menyeramkan Bu ya. Kita nggak bisa tolak juga. Ya. Kadang-kadang kalau malam-malam gitu ya, Udah gelap gitu ya, mau keluar atau mau kamar mandi kadang-kadang takut juga gitu ya. Ya, ya. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu hidup di dalam kita semua. Nah, Bu Sri sebentar lagi juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga mau mengingatkan nih. Mengingatkan apa Bu Sri? Persembahan. Persembahan. Nah, Karena Tuhan persembahan. sudah sangat baik kepada kita ya, memberkati setiap orang tua kita. Jadi kita juga bisa menyisihkan sebagian dari berkat kita gitu ya, ngasih kepada Tuhan. Jadi persembahan jangan lupa nanti minta sama mama papa gitu ya, minta amplop gitu ya, lalu masukin persembahan ke dalam amplop, lalu ditulisin tulisannya apa Bu Sri tulisannya? Persembahan sekolah minggu. Persembahan sekolah minggu GKI. Gura. Kalau udah gitu udah jangan disimpan lagi persembahannya, nanti jangan. dimasukkan saku, ya. Masa dimasukkan saku, tapi ditaruh di kotak surat yang di depan gereja gitu ya, ditaruh, minta tolong mama papa titip, ma pa ini persembahan tolong titip ya di gereja. Oke gitu ya, jangan lupa adik-adik kita harus selalu memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita kepadanya. Nah sekarang sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu ya. Apa Bu Sri lagunya? Dengar dia panggil Dengar nama dia saya. panggil nama saya. Tuhan memanggil kita semua. Yuk kita nyanyi lagu Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, sekali lagi.
saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik, anak-anak, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita juga akan berdoa gitu ya. Mempersiapkan hati kita, diri kita untuk menyambut firman-Nya. Yuk ikutin Kak Zeta untuk berdoa. Mari kita semua berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita siap menghadapnya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami mengucap syukur karena Engkau karena Engkau telah memimpin kami telah memimpin kami dalam sekolah minggu online. sekolah minggu online. Tuhan, Tuhan, sekarang sekarang kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tolong kami, Tolong kami, ajar kami, ajar kami, sertai kami, sertai kami, supaya kami memahami memahami kebenaran kebenaran firman Tuhan. firman Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan, Tolonglah kami semua kami semua supaya kami terus mengerti akan kebenaran-Mu. kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak semua. Dadah. Halo anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Dibuka Alkitabnya dari Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-17. Sudah ketemu? Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-17. Di bawah perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar.
Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini berjudul Kabar Kelahiran Yohanes Pembaptis. Ceritanya dimulai dari pada zaman pemerintahan Raja Herodes, ada seorang imam yang bernama Zakaria. Bapak Zakaria ini adalah keturunan Harun. Dia mempunyai istri namanya Elisabet. Elisabet ini juga keturunan Harun. Tapi ada masalah anak-anak. Sampai Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini menjadi tua, sampai bisa disebut sampai kakek nenek, mereka belum mendapatkan keturunan, belum mempunyai anak. Ini tentunya membuat hati mereka menjadi sangat sedih. Tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap berdoa dan terus berdoa. Dan tetap melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Anak-anak masih ingat ceritanya Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka juga termasuk orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Tetapi mereka juga lama tidak dikaruniai anak, tidak dikasih keturunan. Tetapi Tuhan memberikannya pada saat usia mereka sudah sangat tua. Tuhan memberikan mukjizat itu. Tapi kalau ceritanya Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini kira-kira sama enggak ya? Ya, Bu Erna lanjut ceritanya ya. Pada suatu kali waktu giliran Bapak Zakaria ini melakukan tugasnya di dalam keimamannya, ketika diundi pada waktu itu anak-anak yang akan bertugas untuk memimpin di dalam masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan di situ tidak sembarangan orang dan tidak semua orang bisa masuk ke situ. Setelah diundi ternyata yang keluar adalah namanya Imam Zakaria. Imam Zakaria mendapatkan tugas untuk masuk ke dalam bait suci, untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, untuk membakar ukupan di situ. Sementara anak-anak, seluruh umat berkumpul dan beribadah di luar dan sembahyang. Hanya Bapak Zakaria yang di dalam bait suci atau di ruang Maha Kudus juga yang bertugas untuk membakar ukupan di situ. Tiba-tiba pada saat Bapak Zakaria melihat di sebelah kanan mezbah, dia sangat terkejut. Dia juga sangat ketakutan. Bapak Zakaria melihat malaikat Tuhan ada di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan itu. Tetapi malaikat Tuhan ini menenangkan Bapak Zakaria. Dia berkata, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau haruslah menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita dan bergembira atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, bertobat." Lalu Bapak Zakaria ini, kalau kita baca di ayat selanjutnya, Bapak Zakaria ini bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu kalau hal ini bisa terjadi? Karena aku kan sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Tetapi malaikat itu pun berkata, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Nah, anak-anak, kita jadi tahu ya, di dalam tadi Bapak Zakaria ngobrol, berbincang-bincang dengan malaikat Tuhan, dan di situ
malaikat Tuhan mengatakan dan membawa kabar kepada Bapak Zakaria ini kalau dia akan mempunyai, kalau Ibu Elizabeth akan mempunyai seorang anak laki-laki. Kabar ini yang membawakan siapa tadi malaikatnya? Betul, malaikatnya adalah Gabriel. Jadi anak-anak, kita tidak perlu takut di dalam setiap hal, di dalam setiap masalah. Kita tidak perlu takut karena kita mempunyai Tuhan yang akan selalu menolong kita. Seperti Bapak Zakaria ini tadi yang sudah dikasih kabar yang baik sama malaikat Tuhan. Tentunya walaupun dia ada sedikit ragu tetapi ada sukacita di dalam hatinya. Yohanes ini nanti kelaknya kalau udah besar biasa kita menyebutnya sebagai Yohanes Pembaptis. Dia tidak hidup seperti orang-orang pada saat itu. Dia nantinya makanannya adalah belalang dan minumnya adalah madu hutan. Dan dia nanti akan membuat orang bertobat atau berbalik kepada Tuhan. Dari yang jahat menjadi orang yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara dibaptis. Nanti Bapak Yohanes ini kalau udah besar, dia akan membaptis banyak orang, dia akan membuat banyak orang bertobat. Sehingga semuanya akan percaya kepada Tuhan. Anak-anak, Tuhan akan memberikan keberanian dan kekuatan kepada kita. Tuhan akan selalu setia menemani dan menolong kita. Kita jangan takut karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 1 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nanti ayat hafalannya dikirim di grup sekolah minggu, boleh lewat video, boleh lewat rekaman, voice note. Ya sekarang duduk yang manis, kita akan berdoa, kita akan menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sikap doanya yang bagus. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini yang selalu menguatkan kepada kita, mengajari kepada kita kalau kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Mengajari kepada kita agar kita tidak boleh takut di dalam menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang siap menolong kita. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati mereka di dalam pertumbuhan perkembangan mereka juga masa depan mereka. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami di dalam setiap hal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dadah anak-anak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.